Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, puji Tuhan, kita boleh jumpa lagi dalam program Night Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Liat Sihotam dari GPIB Jemaat Nehemia Cibogo, Kabupaten Bogor. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh menyelesaikan berbagai aktivitas kami, dan kami saat ini boleh bersyukur kepadamu, menyediakan waktu bagimu untuk berada di sekitar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berkati kami dan mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Mari bersabdalah dan layakanlah kami Tuhan, terlebih hamba kecil-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita akan baca dan renungkan pada malam ini yaitu dari surat 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan menyatakan, ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari itu. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau sangat mengetahuinya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Sahabat GPIB, bagaimana kita dalam keseharian ini? Apa yang kita alami di sepanjang hari ini? Apakah kita juga pernah memikirkan atau kita pernah kemudian merenungkan, oh rupanya ada loh orang-orang yang dukung kita. Ada loh orang-orang yang mau menjadi support system buat kita. Ada loh ternyata juga orang-orang yang justru ketika ia hadir membawa energi negatif buat kita, memberikan energi yang tidak baik. Kalau bahasanya anak-anak muda, toksik gitu loh. Bahkan menjadi orang yang menjadi batu sandungan. Padahal yang kita lakukan adalah pekerjaan baik, terlebih pelayanan kepada Tuhan. Nah, ini juga yang dialami oleh Paulus ketika ia menjadi pengikut Kristus, menjadi pelayan Kristus. Ketika ia bertobat dan 180 derajat ia berubah. Dari sebelumnya ia adalah seorang yang luar biasa,
kejam, ia orang yang begitu tidak menyukai pengikut Kristus, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang mengasihi Kristus, dan menjadi orang yang melayani jemaat Tuhan. Dan di dalam pekerjaan itu, pekerjaan baik itu, Paulus dibenci. Ia tidak didukung oleh orang-orang yang dulu adalah pengikut dia. Orang-orang yang dulu adanya adalah sebagai saudaranya. Bahkan yang dialami Paulus, ia mengalami penderitaan. Ia mengalami berbagai kekuatan yang tidak suka sama dia. Nah, tetapi kita lihat kalau di ayatnya yang ke-15 kita perhatikan bacaan kita di atas. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia berpaling dari aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Dan kemudian ia menyebutkan di bawahnya lagi Onesiphorus. Siapa dia nih? Ternyata keluarganya dan Onesiphorus ini adalah orang yang memberikan energi positif buat Paulus. Bacaan kita mengatakan justru ia tidak ragu-ragu, ia tidak malu-malu datang untuk menjenguk Paulus yang sedang dipenjara. Dan dikatakan bahwa di bagian akhir bacaan kita, begitu banyak pelayanan yang ia lakukan. Engkau pun tahu, Timotius. Nah, inilah yang kemudian mau disyukuri oleh Paulus ketika ia menyampaikan suratnya kepada Timotius. Yang pertama yang kita mau renungkan, sahabat GPIB, mari, enggak selamanya orang harus suka sama kita. Dan bukan tanggung jawab kita juga untuk menyenangkan hati semua orang. Tidak. Tetapi Tuhan menghadirkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi support system buat kita. Sayang sekali, masalahnya sekarang adalah banyak orang yang di dalam pekerjaan baik, banyak orang yang di dalam pelayanan justru mau fokus sama mereka-mereka yang memberikan energi negatif ini. Banyak orang dalam pekerjaan baik yang justru fokus sama manusia-manusia, mereka-mereka yang toksik ini. Tapi Tuhan ajarkan, Kristus pun mencontohkan itu, Paulus pun mencontohkan ini. Ia bersyukur atas keluarga Onesiphorus ini. Ia mau supaya dirinya tidak kemudian terpengaruh oleh orang-orang yang memberikan energi negatif baginya. Mari, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, jangan kita fokus kepada mereka yang memberikan energi negatif buat kita. Tapi biarlah kita ada bersama mereka yang memberikan energi positif buat kita, sambil kita mendoakan mereka juga, dan juga doakan mereka yang memberikan energi negatif buat kita. Karena kasih Tuhan itu adil, dan kasih Tuhan itu berlaku bagi semua orang. Yang kedua yang kita mau renungkan adalah ketika kita ada dalam kondisi ini, ingat, ada si jahat, ada si iblis yang siap untuk mengganggu kita, menunggangi kondisi kita, dan kemudian merampas sukacita kita. Orang silakan ambil kita punya apa yang kemudian mungkin menjadi berkat. Orang silakan nggak suka sama kita, seperti yang dialami oleh Paulus. Tetapi jangan sampai kita terpengaruh di bawah kuasa iblis untuk kemudian kita jauh dari pekerjaan baik itu. Bacaan kita menegaskan hal tersebut.
Jangan sampai sukacita kita terampas. Jangan sampai keikhlasan, ketulusan kita pun menjadi rusak gara-gara mereka yang tidak memberikan support kepada kita. Ayo, di antara mereka yang tidak memberikan energi positif, ternyata masih banyak Tuhan hadirkan orang-orang yang memberikan energi positif bagi kita. Fokuslah kepada yang membawa kita kepada perbaikan, kepada pengembangan iman, pengembangan diri. Jangan fokus kepada mereka yang tidak mau memberikan damai sejahtera. Dan ingat, sebagaimana kita mau juga diberkati oleh orang, kita juga harus terlebih dahulu jadi berkat bagi orang. Supaya apa? Supaya di situ berkat Tuhan nyata. Bukan kita hebat, bukan kita kuat, tetapi Tuhan yang dinyatakan di dalamnya. Yang terakhir, mari kita syukuri dalam doa orang-orang yang Tuhan hadirkan bagi kita. Ingat, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan mengerti apa yang menjadi segala kesesakan hati kita. Makanya Tuhan juga masih memberikan mereka-mereka yang akan menjadi kekuatan, menjadi tiang doa bagi kita. Dan kita juga menjadi tiang doa bagi mereka. Jangan sia-siakan kesempatan hidup kita. Hidup cuma sekali, dan biarlah di momen yang sekali itu kita tetap menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Momen atau kondisi atau peristiwa yang membuat kita tidak nyaman, justru di situ Tuhan sedang mengubah kita, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih hebat di dalam kuat Tuhan, dan menjadi pribadi yang memiliki hati yang lapang. Dan itulah kita dibentuk untuk menjadi berkat bagi orang. Selamat berproses dengan Tuhan dan selamat menjadi berkat. Biarlah kita terus doakan mereka-mereka yang juga telah memberikan damai sejahteranya bagi kita, sambil kita juga memberi damai sejahtera bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu walau sejenak, tapi kami percaya Tuhan memberkatinya. Tuhan tolong kami supaya kami juga fokus kepada Tuhan dan kepada mereka yang Tuhan hadirkan, memberikan energi positif bagi kami, sehingga itu juga menjadi energi positif bagi kami untuk menghadirkan energi positif bagi orang lain. Mari Tuhan, ajar kami mensyukuri segala kebaikan Tuhan dan juga segala kebaikan orang-orang sekitar kami. Kami mau berdoa bagi yang sakit, siapapun Tuhan, bahkan kami yang hadir saat ini mengikuti program Night Call GPIB malam ini. Biarlah kami pun disembuhkan oleh kekuatan yang datang dari sorga itu. Berkati yang berduka Tuhan, hiburkan mereka. Yang bergumul akan banyak hal, Tuhan berkati. Engkau juga berkati kami, keluarga kami. Biarlah semua menjadi kebaikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Anak cucu kami Tuhan, berkati untuk masa depan terbaik mereka. Kami berdoa bagi semua gereja Tuhan. Berkati gerejamu di mana ada. Begitu kami juga GPIB, Tuhan, Engkau juga jadikan kami terus menjadi damai sejahtera bagi seluruh ciptaan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang menjadi korban dari peperangan khususnya yang saat ini terjadi di daerah Timur Tengah, Israel dengan sekitar Gaza, begitu juga di daerah Ukraina dan berbagai tempat. Biarlah yang menjadi korban Tuhan, Engkau mau kuatkan, beri mereka pengharapan. Pun yang menjadi korban kekerasan, ketidakadilan, atau menjadi korban kekerasan di tengah keluarga, rumah tangga,
Tuhan juga tolong mereka. Malam ini kami akan beristirahat, atau juga ada dari kami yang akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong juga kami, sertai dan juga lindungi kami. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam ini kami bersama-sama dalam program ini. Ampun salah kami, berkati mereka yang mengasihi kami. Tuhan juga berkati mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami. Amin. Demikian perjumpaan kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.